Yo guys, kembali lagi dengan Dynamic Ray. Oke, jadi di video kali ini gua mau bahas keseluruhan mengenai Ultraman Arc. Ultraman yang tayang setelah Ultraman Blazar kemarin. Dan gak sempat gua bahas karena memang pas penayang Arc gua masih turu ya. Jadi gua kali ini bakal bahas keseluruhan Ultraman Arc. Tapi ya nggak terlalu panjang kok ya pembahasannya. Gua bikin yang ya pendek-pendek aja. Oke, Ultraman Arc pertama kali tayang pada 6 Juli 2024 dengan judul Arc to the Future. Beda dengan episode awal Ultraman biasanya, yang dimana MC-nya baru pertama kali bertemu Ultraman dan pertama kali berubahnya. Nah, di episode pertama ini, MC kita yaitu Yuma Hize diceritakan sudah menjadi Ultraman Arc selama 3 bulan ya. Jadi wajar pas episode 1 ini, si Arc ini atau si Yuma ini udah punya pengalaman ya. Ini cukup menarik ya untuk sebuah awal, jadi ya nggak terlalu tergesa-gesa gitu ya. Baru di episode 3 dijelaskan tuh bagaimana pertemuan Yuma dan Arc atau Rution ya. Ultraman Arc memiliki tema yang cukup unik, yakni imajinasi. Jika pada seri sebelumnya yaitu Blazar adalah komunikasi, sekarang Arc adalah imajinasi. Meski beberapa orang bilangnya temanya ini agak kekanak-kanakan, ya kan Ultraman buat anak-anak. Ini mengajarkan anak-anak untuk terus berimajinasi. Imajinasi. Jadi memang tema imajinasi di series Arc ini kental banget. Bahkan wujud Rution yang awalnya cahaya putih gitu doang bisa menjadi merah layaknya Ultraman itu berdasarkan gambaran dan imajinasi Yuma saat kecil. Serta alat perubahan seperti Arc Eraser dan Arc Cube pun ada hasil dari imajinasi Yuma. Tidak hanya itu, Solis Armor dan Luna Armor pun ada juga hasil dari imajinasi Yuma. Emang kental banget ya imajinasinya. Karena imajinasi inilah yang membuat sesuatu yang tidak bisa di series Arc ini bisa. Contohnya, Kosen yang dapat meleot, barrier bisa dipatah. Terus di episode terakhir, Kosen mengelilingi bumi. Jadi kalau bumi mau hancur ya tinggal Yuma, Sosori Toki Hanate. Kepalanya teleng dulu itu. Itu kalau Yuma berimajinasi jadi Noah gimana ya? Pada series Arc ini masih sama seperti Blazar, yakni tidak adanya type change. Yang ada hanya variasi armor, yaitu ada Solis Armor dan Luna Armor, serta final formnya yaitu Galaxy Armor. Untuk Solis Armor ini debut pada episode 4, yang menurut gua debutnya agak biasa aja sih ya kalau dari gua ya. Kalau dari gua. Tapi untuk debut Luna Armor yaitu di episode 7, gua rasa itu bagus ya. Plus agak ya lumayan epic lah. Jadi Solis Armor itu berasal dari kekuatan matahari dan ini tipe armor yang lebih ke power ya. Sedangkan Luna Armor itu berasal dari kekuatan bulan dan merupakan tipe kecepatan ya. Ya dari desain keduanya sih menurut gue ya lumayan oke-oke aja sih. Kalau dari favorit gue ya semuanya dari Armor Arc, favorit gue sih Luna Armor sih. Dan terakhir ialah Galaxy Armor. Beda dari Solis dan Luna Armor yang tercipta dari hasil imajinasi Yuma, Galaxy Armor ini berasal dari Onyx yang merupakan gerbang Zetsu yang dapat meledakkan bumi gitulah ya kalau dibuka. Gerbang Zetsu ini nantilah kita bahas lah ya. Kalau kita bahas asal usul dari Arc. Kalau bahas di sini ya kepanjangan. Yang awalnya adalah Onyx kemudian menjadi Galaxy Armor itu dikarenakan Yuma dan Arc menyerap kekuatannya. Dan hasil imajinasi Arc menciptakan armor ini. Katanya ini imajinasi Arc ya kali ini. Emang badas banget sih ini form ya. Apalagi ada jurus buat teleport. Ini sih nanti ya yang mungkin bisa bikin Yuma dan Arc bepergian ke universe lain. Apa ke UGF? Ya udah tahu. Di series Arc ini juga lumayan banyak ya kaiju originalnya. Ada Shagong, Leodo, Hernarak, Doggles, Gartura, si galus-galus itu ya. Si Celeng juga siapa itu? Gilbak ya. Ya kalian tambah sendiri lah ya apa aja kaiju original dari Arc di komentar. Oke, sama seperti Ultraman Neogen lainnya, Ultraman Arc di sini memiliki 25 episode. Dan pada arc pertama bisa dibilang agak biasa aja ya, banyak fillernya. Paling nggak menjelaskan awal pertemuan Yuma dengan Arc, debut Solis Armor dan Luna Armor juga ya. Adanya Givas sebagai penutup arc pertama, gua rasa itu juga ya penting gak penting tuh robot. Bahkan tuh robot balik lagi pas di episode 21. Jadi gaya, cok.
Dan pada arc kedua atau core 2 inilah ada yang menyajikan konflik baru ya, serta asal-muasal planet dari Ultraman Arc atau Rution, serta juga rasnya. Itu ada dijelaskan pas mau debut Galaxy Armor. Nah, setelah Galaxy Armor debut di episode 15, 4 episode kemudian mulai dengan episode crossover yang cukup menarik ya, yaitu crossover dengan Blazar. Puncaknya ada di episode 19, di mana Yuma terlempar ke universe Blazar dan sempat team up dengan Blazar, tapi sebentar doang. Oke, bagi beberapa orang ada yang kecewa sih ya katanya. Tapi kalau dari gua sih, ya ini unik ya kalau dari gua. Jadi kayak episode team up gini, gak gitu-gitu aja gitu. Episode crossover tapi team up-nya itu beda dimensi. Ditambah Arc juga dapat Blazar Cube ya. Itu yang bikin heboh kemarin itu gara-gara di situ Suburai gitu, nulis Blazarnya ada 2. Heboh tuh langsung. Apa jangan-jangan Blazar di Arc itu alternatif? Itu tapi nggak lama kemudian dihapus tuh ya. Nah, setelah itu ya filler lagi. Episodenya sampai episode 22. 23 sama 25 udah fokus ke akhir ya. Itu padahal sisa episode dari 20 sampai 22 itu bisa tuh ya mengisahkan lebih detail mengenai si Arc ya sebelum seriesnya berakhir. Plus juga karakter Sweet yang muncul setelah kalah di episode 15 kan muncul lagi ya di akhir-akhir. Munculnya juga ya rada nanggung. Mana matinya gitu doang anjir. Kemudian ada fighting scene. Wah, ini sih cukup memanjakan mata ya. Apalagi direktur utamanya Takanori Sugimoto, jelas banyak Obari Sword. Di episode 1 aja udah ada ya. Terus ada juga di episode 15. Bahkan di episode terakhir ada 2 kali Obari Sword. Tapi yang kedua cuma tangan gitu doang ya. Fighting scene paling mantap menurut gua itu ada pas team up Arc sama Givas lawan King of Mons ya, yaitu di episode 21 dan disutradarai oleh Yusuke Aitake. Wah, itu acung jempol sih kalau dari gua itu ya. Kelebihan yang ada di series ini gue rasa dari fighting scene, sinematografinya juga, sama BGM-nya juga. Asli guys, ini mantap. Bagian paling bikin merinding itu di bagian terungkapnya identitas Yuma sebagai Arc. Kemudian Yuma berubah di hadapan teman-temannya. Asli itu BGM-nya mantap banget. Apalagi Arc-nya ngadep ke belakang gitu ya. Kelebihan lainnya mungkin ya adanya karakter Dewa Lembat dari Yuma sama Shu. Yang awalnya mereka ini ada perbedaan pendapat, tapi pada akhirnya mereka jadi dekat banget. Bahkan orang yang pertama tahu tentang identitas Yuma sebagai Arc adalah Shu ini. Yuma dan Shu ini ya udah rekan banget lah ya. Kemudian apa lagi ya? Oh jelas, heroinnya sih ya, Rin Natsume yang diperankan oleh Kaho Mizutani. Ini asli mantap banget sih ini ya. Mbak Subur kalau milih heroin emang nggak pernah gagal weh. Oke, untuk kekurangannya di sini mungkin ya seperti biasa fillernya, karena di arc ini bisa dibilang banyak filler dan jadinya konflik utama itu ya terkesan hilang gitu aja. Baru muncul lagi konfliknya pas mendekati akhir. Ya emang Ultraman ini emang banyak episode fillernya sih bisa bilang ya. Kemudian mungkin ya yang agak kurang lagi-lagi variasi formnya ialah armor doang. Rada bosan diri ngeliat suitnya si arc itu aja. Apalagi ya? Oh iya, episode terakhir yang menurut gua agak biasa aja. Di episodenya itu ya nggak terkesan kalau ini tuh final battle. Biasanya kan ya kalau udah episode terakhir itu kota-kota hancur ya, yang menggambarkan kalau bumi itu bakal berakhir gitu ya. Di arc ya aman-aman aja anjir. Jadinya kalau gua rating si arc ini secara keseluruhan ya 7,9 aja ya kalau dari gua ya. 7,9 kalau dari gua guys. Jadinya ya kalau dari gua ya series Arc ini bagus juga nggak terlalu, jelek juga enggak gitu ya. Ya series Arc ini juga kalau dari gua nggak terlalu memorable ya. Walaupun adalah yang memorable dikit kayak debutnya Galaxy Armor, terus crossover sama Blazar ya. Ya adalah dikit memorable walaupun nggak memorable banget gitu ya series Arc ini kalau dari gua. Kalau dari kalian gimana guys? Oke guys, itu aja untuk pembahasan gua mengenai keseluruhan untuk Ultraman Arc. Kalau mungkin ada yang kurang bisa kalian tambahkan ya guys. Ingat, kekurangan dan kelebihan yang gua utarakan itu semuanya menurut pendapat pribadi gua ya. Jadi kalau menurut kalian gimana nih guys tentang series Ultraman Arc? Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye guys. Jangan lupa Sozoryaku Toki Hanate.